Hari ini kita akan belajar jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Ternyata kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia pun beragam. Kenapa seperti itu? Karena sumber daya alamnya pun beragam. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan ekonomi. Anak-anak perhatikan ya. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Apa sih pertanian dan perkebunan? Pertanian dan perkebunan adalah usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Anak-anak sudah pernah belum melihat sawah atau ketika anak-anak jalan-jalan ke puncak, anak-anak melihat kebun teh. Nah, itu adalah salah satu contoh pertanian dan perkebunan. Lalu apalagi contohnya? Ada perkebunan sayur-sayuran, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang kedua ada peternakan. Anak-anak sudah pernah dong memelihara hewan, tapi kalau ini memelihara hewan dalam jumlah besar. Apa sih peternakan? Peternakan adalah usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya nih, kalau untuk dikonsumsi misalnya ternak ayam nih. Nah, daging ayamnya untuk dikonsumsi. Nah, lalu ayamnya itu bertelur. Nah, telurnya ini digunakan atau bisa diolah kembali misalnya untuk membuat kue seperti itu. Lalu yang ketiga ada perikanan. Apa sih perikanan? Usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Jadi kalau penangkapan itu ikan yang di laut ya, dan kalau pembudidayaan ikan yang berada di perairan darat. Nah, ini memang ada dua jenis. Yang pertama perikanan darat. Biasanya itu perikanan air tawar seperti ikan nila, gurami, dan lele. Ada juga air payau antara air tawar dan air asin atau air laut seperti udang dan cumi-cumi. Ada juga perikanan air laut seperti kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Nah, ini menangkap ikan di laut seperti itu. Anak-anak bisa perhatikan ya gambarnya ya. Yang keempat, perhutanan. Perhutanan adalah usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, anak-anak tentunya perhutanan ini secara legal ya, bukan secara ilegal. Jadi ketika menebang pohon, kita menanam juga supaya apa? Supaya tidak banjir atau tidak longsor. Nah, sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Biasanya untuk apa sih? Untuk mebel ya, untuk kursi seperti itu. Nah, ada juga karet. Karet ini untuk bahan baku ban seperti itu ya anak-anak. Yang kelima, pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3. Ini ada gambarnya ya, anak-anak bisa perhatikan. Yang pertama, mineral logam. Biasanya apa sih yang berbentuk logam? Nah, ada emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, ataupun perhiasan. Anak-anak sudah tahu dong, tentunya logam ya, emas. Nah, seperti itu. Lalu mineral non logam itu, nah ini ada gambarnya orang sedang
menambang belerang seperti itu. Jadi batu kapur, belerang, pasir termasuk pertambangan atau barang tambang yang berjenis non-logam. Nah, biasanya ini tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Tadi kalau logam itu bisa menghantarkan panas dan arus listrik, kalau non-logam tidak bisa ya. Nah, biasanya nih dimanfaatkan untuk apa sih? Untuk bahan bangunan seperti pasir gitu, batu kapur nanti diolah menjadi semen seperti itu ya. Yang ketiga ada sumber energi, hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya minyak bumi. Nih anak-anak, minyak bumi itu biasanya ada di tengah laut ya anak-anak ya. Seperti itu. Apa sih kegunaan atau fungsi dari minyak bumi? Nah, sebagai bahan kendaraan. Kalau anak-anak punya motor atau mobil, bensin itu asalnya dari minyak bumi. Atau misalnya anak-anak pernah naik pesawat. Pesawat itu bahan bakarnya aftur. Nah, aftur itu juga dari minyak bumi seperti itu. Yang ketujuh ada perindustrian. Apa sih perindustrian? Usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contohnya kalau barang setengah jadi misalnya nih ada pabrik susu. Misalnya pabrik susu itu dikirim lagi untuk apa? Untuk pabrik es krim. Jadi susunya setengah jadi dulu nih, lalu barang jadinya es krim seperti itu. Nah, perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Jadi kalau yang kecil itu di rumah, misalnya kamu usaha nih sama ibu kamu jualan keripik, menjual keripik singkong misalnya. Nah, itu kamu termasuk industri rumah kecil seperti itu ya. Lalu, nah kalau di gambar ini pabrik setrika ya, seperti itu. Pokoknya banyak sekali pabrik atau rumah-rumah yang menjadi tempat industri untuk membuat makanan, pakaian ataupun kendaraan. Selanjutnya perdagangan. Adakah anak-anak mempunyai warung? Nah, warung adalah contoh dari perdagangan. Apa sih perdagangan? Usaha membeli barang dari orang lain produsen untuk dijual kembali ke orang lain konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi. Apa distribusi? Menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Misalnya nih, anak-anak misalnya mau jualan tahu. Anak-anak membeli tahu di pabrik tahu, lalu menjualnya lagi di daerah sekitar rumah anak-anak. Misalnya tahunya di pabrik belinya harganya 2.500, lalu anak-anak jual kembali 5.000. Nah, ini anak-anak akan mendapatkan untung. Anak-anak juga termasuk distributor karena apa? Menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Adakah anak-anak yang bercita-cita menjadi dokter? Ternyata dokter merupakan kegiatan ekonomi juga. Bidangnya apa? Bidang jasa. Apa sih bidang jasa? Usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jadi tidak hanya barang tapi juga layanan seperti itu. Contohnya di bidang kesehatan nih, jasa kesehatan, dokter, perawat, bidan. Untuk jasa keamanan ada satpam. Untuk jasa pendidikan ada guru seperti ibu guru, dosen dan pengajar les seperti itu. Jadi kegiatan ekonomi tidak hanya menjual barang saja tetapi juga jasa seperti itu ya anak-anak, yang tidak bisa membuat kita kenyang ya kalau jasa, tapi sangat bermanfaat untuk kita seperti dokter, guru seperti itu. Kita tidak terasa sekarang, tapi nanti baru kerasa jasa-jasanya seperti itu. Ternyata jenis kegiatan ekonomi yang beragam itu banyak sekali manfaatnya. Nah, anak-anak
kalau tidak ada jenis kegiatan ekonomi yang beragam, mungkin kita akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Coba anak-anak perhatikan bapak penjual beras ini. Kalau tidak ada bapak penjual beras ini, kita tidak akan mendapatkan beras dari petani. Masa kita harus datang ke petani? Kita aja nggak tahu ya, di Depok aja nggak ada sawah ya kan. Masa kita harus mendatangi petani? Nah ini ternyata bapak penjual beras ini bermanfaat sekali untuk kita dan petani juga. Kalau tidak ada petani, bagaimana kita bisa makan nasi? Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus menghargai nih segala jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Bagaimana caranya? Dengan kegiatan ekonomi yang beragam, kita bisa kerjasama ternyata. Tanpa kerjasama, hidup kita akan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena penting nih keberagaman kegiatan ekonomi, kita harus menghargai ya. Bagaimana cara menghargainya? Bagaimana sikap menghargainya? Yang pertama, membayar sesuai dengan tarif atau harga barang ataupun jasa. Jangan nawar gitu ya. Jangan nawar yang sampai berlebihan. Kasihan kan yang jualnya gitu. Atau menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya pekerjaan petugas kebersihan menjadi ringan. Dan yang ketiga, memberi masukan atau memberi kritik, saran. Kalau mau memberi kritik atau saran dengan bahasa yang santun seperti itu. Nah, kita sudah belajar ya macam-macam atau beragam kegiatan ekonomi dan pentingnya keberagaman kegiatan ekonomi. Seperti itu anak-anak.